Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nahan nafsa 'anil hawa wa inna jannata hiyal ma'wa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'dadtu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kepada para pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama, para ustadz, para ulama yang ada di desa Rantau Atas ini ataupun yang ada di luar desa Rantau Atas yang sudah bergabung pada pagi hari ini di Majlis Maulidur Rasul yang diadakan di Mushola Nurul Ahya yang saat ini kita berada di dalamnya, berkumpul di dalamnya. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan muliakan kepada Jam'iyah Himpunan Majlis Habsyi Sholawat Al-Habsyi yang tadi sudah sama-sama memandangkan pujian, syair-syair, sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mudah-mudahan sholawat yang dibaca tadi, pujian-pujian yang dibaca tadi disampaikan oleh malaikat yang menyaksikan ini majlis kehadratnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, sehingga beliau memandang kita walaupun jauh dari sana dengan pandangan rahmatnya, dan kita semua akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ulama salaf terdahulu mengatakan qam min qaribin ba'idun wa qam min ba'idin qaribun. Berapa banyak orang yang dekat secara zahir fisiknya namun dia hakikatnya jauh. Berapa banyak orang yang jauh secara fisik namun hakikatnya dekat. Walaupun Madinah jauh dari Rantau Atas, jauh bukan negara Indonesia, jauh ya, jauh dari Rantau Atas Madinah Al-Munawwarah, namun manakala hati kita cinta dan rindu, maka Madinah Rasulullah tidak jauh dari kita. Walaupun tinggal di Mekah, walaupun tinggal di Madinah, dekat secara fisik lahiriah, namun manakala tidak ada cinta dan tidak ada mahabbah, maka orang itu jauh daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan ini majlis. Kita semua mudah-mudahan nanti dikumpulkan Allah di surganya Allah bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang kita adakan pagi ini adalah majlis yang terbaik di antara majlis-majlis yang kumpulan yang kita adakan pagi hari ini adalah kumpulan yang terbaik di antara kumpulan-kumpulan yang pernah kita adakan selama ini. Kenapa dikatakan demikian? Hari ini kita mengingat, mengkaji ulang, mentalaah sejarah yang bersentuhan dengan manusia yang paling mulia.
yang terkoneksi bersambung dengan manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang paling tinggi kedudukan dan maqamnya di hadapan Allah. Jangankan berbicara yang berkaitan Rasulullah, yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika kita membaca manaqib saja, riwayat daripada para wali, para kekasih Allah, yang kita semua paham kedudukan wali dengan Rasulullah jauh, tidak ada apa-apa kalau dibanding dengan kedudukan Rasulullah. Itu akan menjadi wasilah, akan menjadi asbab, akan menjadi sebab turunnya rahmat di majlis tersebut. Kira-kira bagaimana kalau yang diceritakan ini sepaling tinggi kedudukan manusia, sepaling manusia dicintai di sisi Allah di dunia wal akhirah? Tentunya apa yang akan kita dapatkan jamaah sekalian sungguh sangat besar dan sangat-sangat berfaedah nantinya, bukan di dunia ini sampai di akhirat. Memang majelis fadilahnya saat ini belum terasa dan belum kelihatan, tapi aku yakin jamaah sekalian, fadilah dan keberkahan majelis seperti ini akan dinampakkan Allah minimal ketika kita sudah dekat dengan sakaratul maut. Seseorang akan dimatikan sebagaimana cara hidup. Ketika manusia sudah mendekati kematian, Allah yarham Al-Habib Muhammad Anni bin Alwi bin Adi bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsyi, cucu wujud pengarang Maulid Habsyi yang dibaca kawan-kawan tadi, anak bungsu Habib Alwi, anak bungsu daripada Habib Alwi. Habib Alwi anak bungsu Habib Ali, begitu. Itu beliau waktu di kota Solo dulu, besok diadakan haulnya pembacaan kitab hadis Bukhari. Kitab hadis Bukhari itu kitab paling sahih sesudah Al-Quran. Imam Bukhari mengajarkan pengumpulan itu hadis lebih 16 tahun. Dari satu kota ke satu kota, satu jazirah ke satu jazirah, satu benua ke satu benua, satu negeri ke satu negeri, gak kurang beliau kumpulkan hadis itu 16 tahun. Tidak jarang di satu kampung tidak ketemu orang yang ahli hadis yang punya hadis sahih. Dan beliau salah satu adabnya Imam Bukhari, ketika sampai di rumah Syekh yang beliau tuju, beliau nggak pernah mengetuk pintu ke rumah tuan guru, nggak pernah mengetuk pintu ke rumah Syekh sampai dibukakan sendiri oleh Syekh. Itulah adab, ya, adab dan akhlak. Ketika dibukakan pintu oleh Syekh yang dimaksud beliau cari, bahwasanya Syekh ini ada mempunyai hadis yang bersambung sampai ke Rasulullah, sangatnya bisa dipertanggungjawabkan dari orang yang jujur ke orang yang jujur, dari orang yang siqat kepada orang yang siqat, daripada orang yang baik kepada orang yang baik sampai Rasulullah. Beliau lalu berkata, wahai Syekh, aku mau dengar hadis daripada engkau yang engkau riwayatnya datang daripada guru engkau, terus guru engkau bersambung sampai Rasulullah. Lalu setelah itu dibacakan sama Syekh. 16 tahun kagak kurang melakukan perjalanan satu jazirah ke jazirah, satu benua ke benua mengumpulkan hadis. Jadi waktu itu mau dibaca apa namanya, khataman hadis kitab Bukhari, Imam Bukhari. Waktu itu ibu-ibu masa-masa seperti apa? Ada yang masa-masa potong ayam, kambing, segala macam, yang akan buat menjamu kamu dan di masjid Arya Solo. Waktu itu beliau ngomong di hadapan orang-orang yang ada di situ membantu. Wahai jemaah sekalian, kita manusia ini kalau sudah sakit datang kepada kita tidak berdaya. Sehebat apapun kita, kalau sudah sakit datang kita tidak berdaya. Manusia ini bisa sakit, manusia ini bisa mati, yang kuat bisa menjadi lemah, dan besok beliau seluruh. Ya. Jadi beliau berkata demikian di hadapan orang-orang yang menyiapkan buat khataman hadis Bukhari. Lalu beliau mengatakan dalam nasihatnya, apabila kita sudah tidak berdaya, bagi di rumah sakit, ICU sudah dilepas, mata sudah tertutup, telinga sudah tidak begitu bisa mendengar, kiri kanan anak cucu keluarga sudah menangis, ada yang baca Yasin, ada yang tahlil,
melihat, telinga sudah tidak bisa mendengar, maka orang yang pernah hadir waktu sehat di dunia, majlis ilmu, majlis pengajian, majlis zikir, majlis istighasah, haulnya para wali, apalagi maulidnya Nabi, maka bayangan akan Allah lintaskan di pelupuk matanya. Walaupun dia tidak bisa lihat, bayangan itu akan dipaparkan Allah macam videonya, layar lebar depan matanya. Nampak Habibnya sedang duduk, ya, tempat para ustadznya sedang duduk di sekitar situ. Jamaah rapi, khusyuk, tenang, hudur hati semuanya konsentrasi, penuh haibah, penuh wibawa. Ketika malaikat Israel menjalankan tugasnya, bila Israel datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigit sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigit sekujur badan kan kedinginan. Semua kita akan mengalami tanpa terkecuali, yang tua kah, yang muda kah, yang anak-anak kah, laki kah, perempuan kah, kaya kah, miskin kah, pejabat kah, tidak kah, semua akan merasakan. Datang Israel jalankan tugas, bayangan yang indah terlintas dilintaskan Allah. Allah yang melintaskannya. Kenapa? Waktu hidup di dunia biasa ke majelis, waktu hidup biasa ke pengajian, waktu hidup biasa kumpul habib, waktu hidup biasa kumpul kiai, waktu hidup biasa kumpul gus. Diriwayatkan sama Allah depan matanya, Israel jalankan tugas, kata merasa, Allahumma aini ala maut wa hawwinhu alayya. Berikan aku pertolongan di dalam kematianku dan mudahkan aku dalam sakaratul maut ini, ya Allah. Itu selalu diamalkan doa setiap hari. Diambil rohnya, tersenyum bibirnya. Kenapa? Pandangan yang indah depan matanya. Sekarang Ustaz mau tanya, tertarik tidak, terpancing tidak hati kita dengan yang demikian? Jamaah, jamaah, orang yang sukses yang macam itu, walaupun gak punya kapling banyak, walaupun gak punya kebun karet banyak, walaupun punya rumah satu, gak punya banyak kontrakan, walau gak punya mobil, walau gak punya motor, satu motor 4 orang di rumah, gak apa-apa, mati demikian, sukses. Rumah banyak kagak menjamin, mobil banyak kagak menjamin, pangkat bintang 4 kagak menjamin, sakaratul maut akan kita hadapi, jamaah. Jadi hadir di majlis yang seperti ini, belum lagi kelihatan manfaat faedahnya. Sakaratul maut nanti kagak percaya, ingat pendapat Ustaz ini, sampean akan hadapi masing-masing, gak bisa bantu-membantu. Anak paling menangis, istri paling bisa menangis, saudara paling bisa menangis, gak bisa bantu apa-apa. Siapa yang bantu? Ketika hidup di dunia, orang itu sering hadir ke majlis yang seperti ini. Tidak jarang Rasulullah yang datang. Kalau Rasulullah yang datang, aman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-nabiyil ummiyil habibil adri kadriyil azim wa jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Siapa dibaca itu selawat, maka Nabi akan datang. Ketika sakaratul maut datang, Nabi datang aman. Syaitan datang. Syekh Abdul Wahab Syarani di dalam kitabnya yang bernama Tazkiratul Qurtubi menyebutkan
kamu di situ. Ini penentuan akhir, finish akhir kehidupan kita. Maka seseorang itu akan dimatikan sebagaimana cara hidup. Weh guru Salman mulia kemarin yang terus kumpul junaknya mati sujud bayang subuh. Kayak apa? Abu yang Maliki menunjukkan kaki zikir la ilaha illallah mati. Zikir tapi Muhammad Hatta sujud mati. Bagaimana bisa? Karena hidupnya penuh dengan amal dan kebaikan. Apa kita tidak tahu dari ini? Kita belum tahu lagi bagaimana cara mati kita, di mana mati kita, tidak tahu rahasia Allah. Makanya teman sekalian, ada majelis seperti ini di kampung di mana kan dibuat dihadirin. Jangan sibuk, mati sibuk. Paham nggak? Hei, dikit-dikitnya harus dikencangin. Selama dari kakak itu biar dihantam nih sekalian. Gimana berakhir tuh? Yuk kita. Hei. Lama dari kamu kaya. Ini jawab sekalian. Jadi ini majelis yang lain. Ada orang maulid ngadakan sendiri kagak bisa, kagak mau, bukan kagak bisa. Mampu gak mau. Berapa duit? Berapa habis waktu? Biaya tenaga kagak mau. Diundang kagak datang juga. Ada macam itu. Di sini ada nggak? Lihat. Benar ada nggak? Ada kah? Siapa orangnya? Rahasia bisa jaga ya. Orang sudah melihara ayam potong ayam. Ada yang beli daging macam-macam sudah. Pak nanti mau lihatnya RT kami itu nanggal apa turun akhir hari hari Minggu. Ya insya Allah. Sekalinya kagak datang. Kagak datang. Ngajakan maulid sendiri kagak. Oke. Menghadiri undangan kagak juga. Oke. Jadi apa lagi kita? Ya Allah. Hadir maulid tidak usah khawatir. Dia datang ke sini bukan mendatangi Hamdan Nurul Afiat, ini mendatangi taman surga. Oh, apa ada taman surga di atas dunia? Ada. Ini salah satunya. Imam Syari As-Saqati, Paman Imam Junaid Al-Baghdadi, ulama sufi, wali besar. Syari As-Saqati ini pernah istighfar 30 tahun gara-gara satu kalimat alhamdulillah. Bayangkan apa begitu kedudukannya. Gara-gara alhamdulillah istighfar 30 tahun siang malam. Bagaimana kalau menujinya? Bagaimana kesannya sehingga bisa demikian? Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin di Imam Ghazali disebutkan ataupun di dalam kitab akhlaknya para salaf dan dahulu. Waktu itu dilaporkan bahwasanya pasar Baghdad kebakaran. Kebetulan Imam Syari As-Saqati ini punya toko di pasar juga, tapi orang yang menjagakannya. Suatu ketika pasar Baghdad ini kebakaran. Lalu sampai laporan kepada beliau, wahai Imam Syari As-Saqati, pasar Baghdad kebakaran, toko-toko banyak terbakaran, banyak terbakar, tapi punya pian kagak ikut kebakar, punya pian kagak terbakar. Mendengar itu spontanitas lisan beliau berkata, alhamdulillah. Habis itu kata beliau kembali menyesal, seakan-akan aku berdiri di atas penderitaan orang lain. Padahal benar aja itu. Alhamdulillah kagak terbakar. Tapi menurut pandangan beliau salah aku nih. Seakan-akan di balik itu aku disuka, orang lain kena kebakaran. Padahal tidak. Coba 30 tahun beliau mengistighfari alhamdulillah. Hebat kan? Kita nyata-nyata ngelapas punya orang gak ada istighfar. Nyata ngangkat tanah orang patok berbeda. Gimana? Sini banyak patok perbedahan. Gimana? Ngambil cabai tetangga, daun singkong tetangga, ngambil daun punya tetangga. Saya ngomong apa? Maka ada istighfar.
Oke enggak? Benar nggak? Ya, kalau sudah dimaklum nggak apa Ibu. Kita kan udah lama bertetangga nih. Ya, saya punya apapun yang ada di sekitar rumah, mau daun sengkong kah, pocong sengkong kah, sengkongnya kah, daun pisang kah, buah pisangnya kah. Kalau sampai kepingin berkenan, silakan. Walaupun kadang ngomong lagi, kadang mau pada lagi, kadang apa itu aman. Tapi jangan terlalu itu tebas terus. Ada. Maka ada mana? Kalau tidak ada, masa diberi peluang, mana tapi itu habis. Sama pot-potnya diangkatnya. Ada manusia macam itu, tentang ibadah. Orang kan tentang ibadah itu kita paham juga. Kita kan begitu, kita tentang objek, nanam nggak boleh kita kan nggak sudah oke. Cukup terpenuhi kebutuhan. Mau daun sengkong, penting punya tetangga. Oh cabai, tetangga. Daun pisang, oke. Pisangnya ada, tebak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat Imam Syariah Sabati mengatakan man qasada mawdi'an yudhkaru fihi maulidun nabi faqad fasada rawdatan min riyadil jannah fa innahu ma qasada dhalikal mawadhi'a illa li mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi satu tempat, satu wadah, satu majlis, di dalam itu wadah dibaca maulid, maulid tafsir, Habib Ali tafsir, maulid al-Ghazali, Syekh bin Ja'far al-Ghazali, maulid tiba Abdurrahman al-Dibai, maulid ya ulami Habib Umar, yang mana akan dibaca? Maka orang tersebut sungguh mendatangi taman daripada taman surga. Bukan mendatangi langgar Nurul Akyar, bukan mendatangi masjid ini, bukan mendatangi rumahnya Pak Udin, bukan mendatangi rumahnya Pak Ahmad yang mengadakan maulid. Tidak dibacakan maulid, mendatangi taman surga. Barang siapa waktu di dunia senang masuk taman surga, dia akan betul-betul masuk surga yang asli. Mudah-mudahan kita masuk surga yang asli. Amin ya Rabbal. Ini untungnya. Nah, makanya dulu ada cerita. Orang susah mengadakan maulid Nabi. Dari ayam menetas, dari kebetulan menetas sudah diniatin. Kalau ayam ini besar, nanti setahun umurnya kita sembelih buat maulid Nabi. Bilang istrinya, oke lah, nanti kita potong ayam ya. Kurang susah ngadakan maulid. Nah, rumah miring nih, susah. Tapi jangan dikira begitu bisa terasa surga bagi mereka. Amdan nanti itu bubuk bambu kan tahu. Tidak apa-apa ya. Biasanya di kampung, kita tidak tahu itu juga. Kalau ada orang susah yang undang, kata banyak yang datang. Ada pilih-pilih, gue butuh susah, nanti rumahnya roboh. Ini ada yang kaya mengadakan maulid, oh ramai orang datang. Di situ banyak lauknya. Itu sapi ada, ayam ada, ikan ada, oh nyaman banyak. Oke juga, ada juga. Berangkatlah tempat orang kaya, banyak yang datang. Orang miskin nggak ada yang datang. Maka zaman dulu kan kayak sekarang bikin sambal instan semua jadi sekarang. Zaman dulu ditutup. Makanya zaman dulu banyak yang dari lawatan maulid Nabi. Kalau di kue malam kan banyak cewek-cewek banyak yang dapat di malam maulid Nabi. Belajar kayak dapat dilawatan ya kita datang. Kampung dulu pintu sungai ya. Tapi sekarang nggak sudah. Ya. Karena sistem semuanya sistem manual masih. Jadi agak siang sudah.
nggak apa-apa. Sebagai ayam 10. Datang 10. Akhirnya apa? Uang, 2 ekor. Paham tidak? Terima kasih datang. 1 ekor. Satu orang 1 ayam. 10 orang yang datang sembelih ayam 10. Akhirnya 1 orang 1 ekor ayam. Udah dimasak. Dan kamu yang datang daripada orang kaya serba sana, gimana di tempat sini yang suge? Dagingnya banyak kacang. Kamu kacang dulu itu namanya sama kacang. Ada minta berate, benarkah? Biasa kan kalau daging kan ampal, itu ampalnya daging yang keras itu kan. Ini tidak ada ampalnya, tidak ada ini ada. Banyak kacangnya. Biar bang di situ lagi kayak apa kan? Seekor jago kami. Makan tahu di situ tadi tahu ya. Jadi jangan salah kira. Sekarang ulun memberikan ilmu kepada dia, bukan ilmu ulun. Ini rumah kita mah. Sini mengundang. Sini mengundang, 3 tuh bersamaan. Ini yang 3 ini, yang mana yang paling dulu? Itu yang kita datangi. Tidak lihat kayanya, tidak lihat susahnya. Yang mana duluan? Contoh, yang ini duluan. Maka ke sini. Andai kata ini dengan ini bersamaan, undangnya bersamaan, lihat jarak yang terdekat pintunya dengan pintu rumah kita. Pengajian itu begitu. Lihat jarak yang terdekat dengan rumah kita. Tetangga itu adalah saudara kita. Benar tidak jamaah? Bini pian hendak beranak. Gara-gara pian juga arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Ada yang investasi bukan di sini. Paham tidak? Bini hendak beranak. Bagaimana ngurus cari ambulan? Mau dibawa emergensi ke rumah sakit ke berobat. Mau cepat ambil tindakan cepat kurang beranak. Tidak bisa ditahan-tahan. Tanya ibu-ibu. Benar bu? Ini kayak ibu-ibu yang biasa beranak jangan ke sini. Benar tak? Kalau bapak-bapaknya santai aja. Santai aja. Pilih laki di luar. Benar tak? Ini makan nafas kan? Itu berulang ya. Gitu ya. Yang kita panggil siapa? Assalamualaikum Pak. Panggil apa? Gimana apa? Pengajar. Kapan datangnya? Assalamualaikum Kak. Gimana kabarnya? Panggil. Gimana di Tanjung? Kapan datangnya? Gini nak. Tetangga dipanggil. Assalamualaikum. Ada apa? Tapi tolonglah. Jadi gulungnya enak banget. Belum menjaga ini dulu. Dia tolong ambilkan ambulan. Kan begitu. Kalau tetangga baik kita, ayo kita berobat. Siap bantu. Nah, coba. Benar tidak? Jangan mentang-mentang subi. Aku sebenarnya udah perlu dibantu. Jadi jangan. Ntar mati siapa lagi lobang. Benar nggak? Benar nggak? Jangan sendiri ke kuburan. Pengantinan sanggup sendiri ya. Sanggup nggak? Itu tadi ajarkan oleh Nabi tentang bertetangga, jaga etika baik-baik hubungan dengan tetangga. Ini tetangga siut-siutan. Dia tetangga uli mobil. Tidak boleh begitu. Alhamdulillah tetanggaku bisa beli mobil. Nanti kalau pengantinan hari hujan bisa dibawa. Benar tidak? Kalau tetangga kita, kawan kita, sahabat kita beli mobil, kita katakan alhamdulillah. Apabila demikian, nikmat tetangga kita
wa ta'ala. Jadi barang siapa mendatangi tempat, di tempat itu dibacakan maulid, maka dia sungguh mendatangi taman surga. Mendatangi taman surga untuk apa? Di dunia ini ada taman surga. Karena taman surga itu hebat, taman surga itu kerasnya dipilih, hanya orang-orang yang dipilih, hanya orang-orang yang dipilih secara khusus. Kalau bukan dipilih, kalau dipilih nggak bisa datang. Ada hujan, berangkat. Jangan sakit, berangkat. Kan begitu, benar tidak? Jemaah. Kalau kita salah, lagu yang itu bagus ya. Yang awal tadi selimut putih ya. Selesai lagu, selesai ceramah ya. Ini air boleh diminum nggak? Anda lama ketemu kita. Jadi alhamdulillah informasi dari perusahaan kegiatan dakwah akan dilanjutkan. Insya Allah mungkin minggu depan mungkin depan ini hari Jumat akan datang. Insya Allah itu jadwalnya di nanti ada jadi hubungannya nanti ya. Bapak ibunya sudah terakhir sudah bisa jalannya. Lebih 2 tahun kita Pak Adis ya. Lebih 2 tahun kita mungkin tidak ada kegiatan ini memang kondisinya begitu. Hadirin Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu. Guru Semar meninggal sujud. Kalau abang guru Muas kasih amanah ijazah, aku ijazah dari guru Semar mulia. Habis bangun tidur, subuh bangun tidur, mau junub kan berhadas besar nggak apa-apa, karena bukan baca Quran, duduk, jangan duduk. Kan kita biasa kalau habis tidur kan sunnah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan hanya kepada Engkau aku kembali. Bagaimana setelah mematikan aku? Tidur itu saudara mati, katanya menjadi saudara mati. Kalau misalnya tidur langsung mati, sekali bangun gimana? Langsung tahu kan kita? Kagak tahu. Makanya bersyukur alhamdulillah masih hidup. Kan begitu dulu. Setelah itu lalu kita berkata, ini amalan bahasa kita belajar Indonesia. Alhamdulillah aku dijadikan beriman. Itu aja. Disyukuri iman, karena imannya bukan produk manusia. Iman bukan produk manusia. Nabi nggak bisa berikan iman, wali nggak bisa berikan iman, Gus nggak bisa berikan iman, Habib nggak bisa berikan iman, Ustaz kepala nggak bisa berikan iman. Iman produknya Allah. Nggak bisa manusia berikan iman, nggak bisa. Yang memberikan iman itu adalah Allah. Nabi Nuh, Nabi Rasul nggak bisa berikan iman kepada putranya. Benar tidak? Nabi Ibrahim, Nabi Rasul nggak bisa berikan iman kepada abangnya tukang bikin patung. Nggak bisa. Kapasitasnya bukan makhluk, tapi Allah yang memiliki segalanya. Alhamdulillah dijadikan aku beriman. Yang kedua, alhamdulillah aku jadikan umat Nabi Muhammad. Itu patut disyukur jadi umat Nabi Muhammad ini, Pak. Alhamdulillahilladzi nawwara qalbi bi nuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhalan. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah aku dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah aku diberikan rezeki yang halal, rezeki yang baik. Alhamdulillah. Disyukuri rezeki. Kita semua dapat rezeki ada sekarang zaman sekalian. Kenapa di akhir zaman ini banyak orang stres? Kenapa di akhir zaman banyak orang galau? Kenapa di akhir zaman banyak orang stroke? Kenapa di akhir zaman banyak orang yang darah tinggi? Kenapa sebabnya? Maaf ya sekalian. Kalau Allah urusan rezeki, kalau buat makan pian-pian sabaran aja keluarga. Kalau untuk makan minum rezeki Allah cukup. Untuk kebutuhan hidup cukup rezeki Allah. Tetapi kalau untuk gaya hidup, ingat, untuk gaya hidup pakai dulu. Beda tidak? Beda tidak? Kalau untuk gaya hidup bisa pakai dulu. Orang dulu berhutang, tolong Pak, kami mau makan kagak makan habis beras, tolong berhutang bisa Pak? Berhutang untuk menyambung hidup. Sekarang orang berhutang itu menyambung hidup, tapi
Iya. Dari mana nih? Kami dari yang mana? Ibu kan pengambilan kopi. Hah? Gitu tuh. Dari basic yang saya bilang training datang ke dari mana tuh? Dari leasing. Nah, apa itu ikut tetangga bilang, belum arisan mingguan belum bayar. Nah, level kenapa? Arisan bulanan belum bayar. Nah, apa sudah? Galau datang anak ke rumah, uang semester sampai. Nah, benar tidak? Stres. Mana cukup? Akhirnya berapa rezeki yang Allah berikan kagak mau cukup. Kenapa? Untuk gaya hidup. Tapi kalau untuk kehidupan pasti cukup. Paham tidak? Nah, ini penting. Jadi kisah begini ada. Ada orang susah di kampung. Orang susah di kampung ini profesinya bikin gula merah. Manjat pohon aren, pohon nanau. Ini masih ada? Ada ya? Gula merah, gula aren, pohon nanau ya. Pohon aren, gula merah. Jadi bikin gula. Dibuatlah gulanya itu dibuat bundar-bundar, dibuat ruangannya, cetakannya. Diantar ke kota, ke pasar. Biasa setiap biji itu ukuran 1000 gram atau 1 kilo. Diantar ke kota. Ada toko yang siap menyambutnya sudah, punyanya simpulan. Lalu setelah jual gula itu apa? Jual gula itu berapa sih? Beli beras di sana. Beli beras. Habis jual gula beli beras. Itu aja karena nggak bisa lagi kebutuhan lain karena sangat terbatas gula. Setiap hari begitu. Bukan setiap hari, mungkin seminggu sekali, setengah bulan sekali. Sampai waktu itu yang punya toko di pasar yang biasa menyambut gulanya orang miskin ini dan orang miskin beli beras di situ, rasa curiga ini gula, rasa sampai kira-kira 1 kilo 1 biji. Ditimbangnya tren 900 gram. Nggak sampai 1 kilo, kan 1 kilo 1000 gram. Wow. Berarti selama ini si miskinnya telah menipu aku. Parah ini si miskin ini. Berapa banyak tuh simpulannya dikurangi ini. Awas kamu. Tidak artinya hal itu tidak bisa meledak dananya itu orang kaya ini. Tidak artinya kamu telah menipu aku. Gula kamu kurang 1 kilo. Berapa banyak kita lebih kamu menipu aku. Orang miskinnya ada makanannya kurang. Wahai Pak Haji, kami ini orang miskin, nggak bisa beli timbangan. Jadi ukuran beratnya gula yang kami timbang diantar ke Bapak itu seukuran beras yang kami beli daripada Bapak. Beras yang kami beli kepada Bapak itu gantung timbangannya. Berarti selama ini Pak Haji itu yang menipu. Paham tidak? Gara-gara gaya hidup orang gampang melakukan penipuan. Gara-gara gaya hidup orang gak bisa salah-salah menggoreng. Paham maksudnya? Yang terjadi saat ini tuh begitu tuh. Yang kasus KPK itu gaya hidup. Juga kalau disyukuri aja gaji maaf contoh anggota DPR tuh dimakan itu aja kalau habis sebulan. Kalau menurut ukuran kita orang kampung, dulu ngaji banyak di tempat ustaz belum corona, ada yang dari Hama, ada yang ngaji Trasido, ada yang ngaji Samido di rumah sebelum corona dulu. Jadi ustaz kadang bertanya kepada mereka yang ngaji seminggu sekali malam datang. Saya mau tanya, yang enak yang mana? Bilang orang Pamang yang nyaman tuh Petrosi. Bilang Petrosi katanya nyaman, yang nyaman tuh Ideco. Yang nyaman, bilangnya Trasindo. Yang nyaman Samindo. Berapa cukup hidup mereka? Yang cukup yang mana? Saya mau tanya. Kalau untuk makan ini rezeki Allah pasti cukup.
Kita tuh nggak mampu beli gelang, jangan dipaksakan beli gelang. Stres laki, stres. Mau aja laki, abahnya kesian. Ini akhir zaman kan begini nih. Ini bukan penyakit di kota aja sampai merambah ke desa-desa sudah. Mudah-mudahan rata atas aman. Gua rasa udah aman duluan. Sekalian aja sudah ini. Ada aman juga kira-kira kayak apa? Aman juga. Ada aman juga. Ada aman juga. Ada aman juga. Belum lagi sampai uang ke rumah gajian bapaknya kerja di ML nota sudah ada tangan. Bagaimana kakak stres dengan tidak? Jangan dipaksakan di luar kemampuan. Paham tidak sampai sendiri akan terbebani dan jauh daripada syukur satu. Kemudian yang kedua, hidup itu tidak pernah merasa nikmat. Nikmat itu mana sih letaknya? Di dalam syukur. Syukur tidak akan bisa kalau kita selalu lihat kurang, tidak akan bisa. Ada buku kecil, judulnya Syukur Pengundang Nikmat. Buku kecil. Kiai Abdullah bin Mas'ud akhir yang beberapa waktu kemarin kan ketemu sama Guru Bahid dulu kan di Madinah. Ya, saya sering diajak kajian Kiai katanya akhir kan dulu kan sama Guru Bahid ketemu di Madinah ya. Jadi ada orang di sudut jembatan pengemis, nah duduk dari pagi diantar keluarganya. Berapa dapat uang sih? Udah tahu? Banyak orang melintas kalau nggak dibukakan hatinya, merogoh paceknya, kantongnya, dompetnya nggak akan keluar. Itu pun kalau diperlihatkan juga hatinya tertarik dibuka, dia pasti gelisah dulu. Subhanallah. Yang biru kan? Yang pakai udang kan? Yang pakai sombong kerajaan, yang pakai pedang, Seribu. Ambon, Seribu kapital Ambon, Panti murah, 1.000, ayam 1.000, kita pendapatan sehari 50.000, lihat yang itu. Ya Allah, betapa banyak 50.000 ini ya Allah. Betapa banyak ke 50.000 ini ya Allah. Betapa banyak ke 50.000 ini ya Allah. Di luar sana saudara, tidak mesti berapa 1.000 2.000 ya Allah. Itu mau nyaman orang tuh nyaman tuh. Tapi kalau untuk gaya hidup tadi enggak pernah nyaman. Hadirin keluarga semuanya yang dirahmati Allah. Jadi intinya adalah majelis perkumpulan seperti ini jangan sampai tidak diadakan di kampung kita. Mau seminggu sekali ada pengajian dibuat, ada majelis maulid dibuat. Anak-anak muda kumpulan masa-masa begini nih dengan maulid nafsi, dengan kumpulan salawatan, insya Allah akan membentengi mereka daripada kemaksiatan, akan membentengi mereka daripada sesuatu yang tidak baik. Tadi kami baru seminar narkoba di SMA Ustaz ada 75 hari dari tanggal 17 sampai 22 kemarin keliling dari Kuaro, dari Batu Kaca, Markumam sampai sini terakhir. Masalah bahaya narkoba dan HIV. Karena yang namanya narkoba bukan dihantar orang kaya yang sekarang bukan yang tua-tua sekarang merambah kepada anak-anak muda. Jadi kita harus waspadai. Polisi kagak cukup kalau untuk mengawal kampungan ini ya kagak cukup dengan jumlah banyaknya warga ini. Sekarang baru-baru kemarin ditangkap kemarin di Kuala, ditangkap laki istri yang ngomong yang tadi yang anak sumber, anak buahnya asal narkoba, bapak tadi namanya Bapak Suparman, Suparman. Nah namanya TO-nya di kasat narkoba di Polres Pasir. Ditangkap kemarin di Kuala, laki istri itu anak yang kecil ini bagi pengalaman saja dan dia anak kecil 5 tahun bilangnya ngomong di depan kan berisik sabu kata anak kecil paham karena bapaknya nyabu depan anaknya. Ya hati-hati sekarang hati-hati
tiada lagi. Tadi bukan artis nih. Tiada lagi digunakan kawan karib sanak saudara. Gitu ya. Ada lagi. Oh, saudara. Tapi apa lagi? Buatnya apa ya? Lagu ini yang belum lahir sudah ada ya. Ini lagu baru ini. Ini lagu lama nih. Datang masanya insaflah diri, selimut putih membalut badan. Datang masanya insaflah diri, selimut putih membalut badan. Bagi semuanya. Dari apa ya? Dari apa? Hingga semua yang dikasihi berbaktilah hidup sepanjang zaman. Hingga semua yang dikasihi beramallah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil jasad dan wujud dikembalikan, sekujur tubuh akan menggigit, seluruh tubuh akan menggigit, sekujur badan kan kedinginan. Datang masanya insaflah diri, selimut putih membalut badan. Hingga semua yang dikasihi beramallah hidup sepanjang zaman. Hingga semua yang dikasihi berbaktilah hidup sepanjang zaman. Pertama sudah nggak membaca ini, mohon maaf ya. Itu pesannya seperti itu. Hidup ini satu kali saja. Satu kali ini tapi menentukan buat yang kekal abadi. Yang sebentar ini menentukan masa akan datang. Hakikatnya kita hari ini kumpul-kumpul ini membuat sangu, membuat bekal, membuat modal buat pulang. Ya, jadi untuk di dunia ini perlu modal, akhirat juga perlu modal. Jadi kita duduk di sini kita bikin modal kepada semuanya. Tentu modal buat di dunia sama akhirat berbeda. Ada orang mengatakan, buat apa jadi uang banyak-banyak kagak dibawa mati ya? Uang itu memang kagak dibawa mati, tetapi pahala yang datang dari uang bisa dibawa mati. Sampai punya uang, ada anggar kebanggaan, saya selesaikan anggar berapa sak untuk memerlukan samin. Pesantren berapa sak untuk samin. Ini baca kebanggaan berapa upah tukang
karena tidak ada yang lebih utama selain yang fardu-fardu yang sudah ditetapkan Allah yang kita maklumi bersama daripada berlebihan menuntut ilmu. Ketika dia menuntut ilmu di hati ada terbawa matinya itu, maka orang itu mati syahid, mati dalam menuntut ilmu, mati syahid, mati dalam kemuliaan, ishtariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Dia harus berjuang berperang menuntut ilmu, mati dalam dia menuntut ilmu, maka dia mati syahid. Mati syahid adalah mati yang mulia. Demikian, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.